Karenanya orang Wahabi di Syria membentuk tentara namanya ISIS. Yang dibunuh siapa? Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang membantai umat Islam ketika di Mekah dulu. Itu ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Ajaran Wahabi. Di dalam kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam sejak masa sahabat, kelompok-kelompok di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada golongan yang menganggap Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, kecuali di kitabnya Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Tadi dibicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, siapapun umat manusia itu harus masuk Islam. Jadi harus masuk Islam. Tapi Islam saja tidak cukup. Ya pokoknya Islam dah, nggak cukup begitu. Pakai pokoknya itu nggak cukup. Mengapa? Ya karena Islam ini macam-macam. Setelah masuk di dalam Islam, ternyata Islam itu macam-macam. Karena Islam saja ini tidak cukup, maka bagaimana? Maka harus mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, kalau aku sudah meninggal, kata Rasulullah, siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan yang banyak. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan, kita gampang. Mengapa? Tinggal tanya beliau, ikut yang mana ini. Tapi kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka bagaimana? Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi ketika terjadi banyak perbedaan pendapat, kita kalau cuma Islam gak cukup. Misalnya ikut semuanya diikuti, akhirnya menjadi gado-gado, gak cukup. Tapi diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, golongan yang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya artinya golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah kemudian apa ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Selain karena mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ciri-cirinya lagi yang lain yang mana? Ciri-cirinya dalam satu kesempatan, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Oh berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ajarannya diikuti mayoritas umat Islam.
Ini dalam satu kesempatan. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah ditanya, siapa golongan yang selamat? Mirip dengan hadis tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Jadi begitu. Nah, dari beberapa versi ini, beberapa hadis, satunya sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, satunya ajaran beliau dan ajaran para sahabat, satunya golongan mayoritas. Maka kata para ulama, golongan yang paling layak, paling sesuai dianggap ahlus sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah atau golongan ahli hadis. Ahli hadis ini Asy'ariyah Maturidiyah karena mayoritas ahli hadis memang pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Karena demikian, karena ahlus sunnah wal jamaah ini memang istiqomah mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka amalan apapun, ajaran apapun yang ada di dalam ahlus sunnah wal jamaah, yang ada di dalam Asy'ariyah Maturidiyah, ini selalu memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis atau amalan para sahabat. Selalu ada di situ. Karena memang pedomannya ke sana. Sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin selalu ada. Karena memang pedoman ke sana. Itu masalah apa saja. Nah, karena sekarang ini kita ini mengapa perlu membicarakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena memang yang perlu kita tahu, pertama kita meyakini bahwa golongan Islam yang benar adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, yang juga kita perlu tahu, Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia jelas adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi, penganut tarekat Sufi. Ini yang pertama. Yang ketiga, kita ini juga perlu tahu ahlus sunnah wal jamaah. Di negeri kita ini sekarang banyak aliran saudara. Kalau dulu umat Islam Indonesia ini semuanya ahlus sunnah, semuanya Syafi'i, Asy'ari, nggak ada aliran-aliran lain. Tapi kira-kira sejak 150 tahun yang lalu di Indonesia ini berkembang 3 aliran. Pertama Wahabi, kedua Syiah, ketiga aliran kebatinan. Kebatinan ini kelompok Sufi yang berpandangan dia ini kalau sudah usul mencapai makom maka gak perlu sholat, gak perlu ibadah. Ini Sufi. Ini 3 aliran. Ini 150 tahun yang lalu. Saudara tahu kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, kira-kira sekarang anak cucunya ada berapa? Banyak ya. Apalagi orang Minang. Orang Minang tuh dulu biasanya banyak anaknya, kadang juga banyak istrinya, banyak bini pula. Karena dulu ini aliran sesat 3. Sekarang berapa? Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Yang diteliti separuh Jawa Timur, mencatat, meneliti aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu tercatat ada 250. Kalau dipukul rata berarti Jawa Timur 500. Pulau Jawa itu provinsinya ada 5. Ada berapa? Ada 5 ya? 6 ya, ada 6.
Kalau tiap provinsi ada 500, berarti di Jawa ada berapa? Ada 3.000, tambah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ramai di negeri kita ini aliran sesat. Nah, sebagian dari aliran ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngakunya begitu. Makanya kita ini harus tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita bicara akidah sekejap aja ya. Setelah akidah sebagian ajaran, dan mungkin nanti tanya jawab. Tanya jawabnya bebas, bisa sampai jam berapa ini? Ini belum jam 9, sampai jam 10 lah, atau jam 11, 12 gak apa-apa. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah ini akidahnya sifat 20. Nah, di negeri kita yang mengaku Ahlus Sunnah ada juga, tapi bukan Ahlus Sunnah. Siapa? Yaitu Wahabi. Wahabi ini gak mau disebut Wahabi, tapi mengaku Salafi. Salafi itu artinya apa? Kata mereka, ikut ajaran salaf. Ngakunya. Mengapa Wahabi mengaku Salafi, pakai nama Salafi? Harus curiga. Orang itu jualan madu, kalau ditulis madu asli, orang malah curiga. Karena ada tulisannya asli. Tapi kalau ditulis madu Sumbar misalnya, atau madu Jambi, orang malah agak percaya asli mungkin ini, karena dari sana. Ini contoh ya, contoh. Masakan Padang itu terkenal lezat, enak-enak. Saya kalau ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Jakarta, atau di daerah saya, kalau bepergian, biasanya cari masakan Padang. Mengapa? Karena selalu enak. Begitu sampai di Sumbar, di Padang, saya keliling-keliling di Sumbar, gak ada rumah makan Padang. Mengapa? Karena di sini yang asli, gak perlu pakai nama. Kalau yang di luar itu takut gak diakui, makanya dikasih nama Padang. Dan ternyata betul saudara, masakan Padang yang di luar Padang kadang gak terlalu Padang. Rempahnya, bumbunya itu kurang. Ini cuma namanya Padang, gak asli ini. Nah, Wahabi ini karena bukan pengikut salaf, dikasih nama salaf. Mengapa? Ya karena ajarannya KW-KW, tidak ori. Kalau yang ori gak perlu pakai nama salafi. Kita kesini kemana aja ya masakan Padang, walaupun gak ada nama Padang. Itu ori itu. Kalau yang di luar itu KW. Ini Padang. Karenanya salafinya Wahabi oleh orang-orang diplesetkan. Ada yang bilang salafi itu salah fikir. Salah fikir. Atau salapi, salah pilih. Ada yang lebih ekstrim di Sumatera Barat. Saya kemarin dari Padang perjalanan ke Bukit Tinggi 2 hari yang lalu, singgah di rumah makan. Masuk di sana, pembantu-pembantunya itu laki semua. Lihat-lihat wajah saya. Lama-lama tanya sama kawan yang menemani saya. Setelah tanya, akhirnya salaman dan ngajak foto. Saya tanya, kenapa ngajak foto saya? Karena saya tahu Pak Kiai, katanya. Saya ini juga musuhnya Salafi, Kiai. Bilang musuhnya Salafi. Apa Salafi itu? Apa kata dia? Sahabat lama Fir'aun.
Orang Sumbar ini kalau bikin singkatan luar biasa itu. Saya baru di sini dengar singkatan baru Salafi itu. Yang kita di Jawa gak berani bilang begitu, bilangnya cuma salah fikir gitu aja. Jadi Salafi itu sahabat lama Fir'aun, tapi bukan saya loh, kata orang Sumbar itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya sifat 20. Kalau Salafi atau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saudara ingin tahu sumbernya? Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari siapa? Ini sumbernya panutannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Enggak percaya? Coba buka ya di daerah saya di Jember, Jawa Timur. Tokoh Salafi itu orang Sumbar semua. Ada orang Sumbar kuliah di Madinah jadi Wahabi, malah pergi ke tempat saya. Jadi yang nakal-nakal dikirim ke Jawa di sini itu. Yang keras-keras dikirim ke sana. Nah, ini ustadz-ustadz salaf Wahabi termasuk yang di daerah saya, kemana-mana biasanya bagi-bagi kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid, karangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab berjudul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bukti bahwa Abi Jahal dan Abi Lahab itu orang bertauhid. Artinya apa? Di antara keimanan orang-orang Wahabi beriman bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Itu imamnya Salafi Wahabi. Makanya ajaran Salafi sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tawassul, Wahabi gak mau tawassul. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau istighatsah, Wahabi gak mau. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tabarruk, Wahabi gak mau. Sama. Itu di kitabnya ada. Dan di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid dikatakan Abu Jahal wa Abu Lahab wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Ini imamnya Wahabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik seperti dua orang ini selalu beriman kepada Allah dan bertauhid secara rububiyah. Ini di kitab Wahabi. Karenanya orang Wahabi di Syria membentuk tentara namanya ISIS. Yang dibunuh siapa? Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang membantai umat Islam ketika di Mekah dulu. Itu ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Ajaran Wahabi. Di dalam kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam sejak masa sahabat, kelompok-kelompok di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada golongan yang menganggap Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, kecuali di kitabnya Wahabi. Gak ada yang memuji-muji Abu Jahal, Abu Lahab, gak ada, kecuali Wahabi. Makanya orang-orang Wahabi merendahkan para ulama, ikut ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu orang Wahabi. Dan ini si Wahabi ini di kitabnya tadi bilang ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab
lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kata Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab ini lebih bertauhid, lebih beriman daripada kalian. Ini ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi. Jadi sumbernya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, kalau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah uluhiyah ya, ajarannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau tauhid asma wa sifat, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Yahudi. Karena kelompok tajsim dan tashbih, golongan yang menjasmanikan Allah itu orang Yahudi. Wahabi ikut Yahudi dalam masalah ini. Karenanya ISIS membunuh umat Islam di Syria, di Irak, di Libya. Orang Israel, orang Yahudi di Israel aman. Dan tentara ISIS yang cedera dirawat di rumah sakit Israel. Mengapa? Karena akidahnya sama. Orang itu kalau ideologinya sama, biasanya saling suka gitu. Suka. Karena al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu memang dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan. Al-arwah itu perkumpulan yang selalu dikumpulkan. Fama ta'arafa minha talaf. Ajarannya Wahabi karena ajarannya mirip Abu Jahal, Abu Lahab, suka sama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena ajarannya mirip ajaran Yahudi, suka sama Yahudi. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya dari mana? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas.